Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 20 Agustus 2021, di mana kita memperingati Santo Bernardus Abbas, pujangga gereja, pendiri Ordo Cistercienser. Marilah kita berdoa. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Guru abadi Kristus Tuhan kami, satu-satunya guru bijaksana yang menyampaikan sabda kehidupan kepada insan. Dengarkan kami gembala sejati, semoga gereja Kau beri cahaya, supaya rela menyiarkan warta kabar gembira. Kau beri kami pujangga teruji, yang menerangi budi serta hati, supaya kami lebih menyelami kasih ilahi. Semoga Santo Bernardus yang kini berpesta menghantar kami ke hidup yang suci, hingga akhirnya kami bahagia di alam baka. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bernard lahir di Dijon, Prancis tahun 1090. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memperoleh pendidikan yang baik. Ia juga seorang yang tampan, cerdas, penuh dengan rasa humor dan selalu gembira. Siapapun suka berada di dekatnya. Teman-teman di bangsawan biasanya berpikir tentang bagaimana menikmati hidup, berpesta ria, berjalan-jalan, berburu. Namun pada suatu kali Bernard ini menyampaikan kepada teman-temannya, "Hei, aku mau masuk jadi monk, jadi rahib. Hidupku hanya doa saja." Tentu teman-temannya merasa kehilangan. Karena apa? Bernard selalu memberikan warna dalam kelompoknya. Kegembiraan, sukacita, humor. Sehingga kalau dia berkumpul dengan teman-temannya, pasti teman-teman tertawa terbahak-bahak. Itulah ciri khas Bernard. Maka teman-temannya merencanakan untuk membatalkan panggilannya. Kenapa? Temannya mengatakan begini, aduh, kalau dia nggak ada, sepi kita ya, kesepian kita ini. Kita tidak bisa lagi tertawa terkekeh-kekeh. Tapi apa yang terjadi dengan dia, dengan Bernard? Dia masuk. Bahkan salah satu anggota keluarganya pun ikut bergabung di biara. Yang pekerjaannya apa? Berdoa.
Jadi kalau kita mau tahu hidup dan cara hidup Santo Bernard, kita bisa pergi ke Rawaseneng di Trapis sana. Di sana jam 3 pagi kita sudah bangun berdoa. Sudah itu pagi-pagi sudah meditasi. Lalu sekitar jam 5:15 diadakan Ekaristi. Setelah Ekaristi masih lagi meditasi. Karena jam 5:15 sampai jam 6. Sekitar jam 7 makan. Jam 7:30 mulai pergi ke tempat-tempat pekerjaan. Ada yang memerah susu, ada yang membuat keju, ada yang membuat kue keju, ada yang ke perpustakaan, ada ke peternakan babi dan sebagainya. Ada juga ke perkebunan kopi. Lalu jam 9 teng sudah datang lagi berdoa lagi. Nanti kembali kira-kira jam 10 mereka minum dan terus langsung bekerja lagi. Jam 12 Angelus kemudian masuk lagi. Setelah itu mereka berdoa lagi. Makan siang, istirahat sejenak. Jam 4 sudah mulai berkumpul lagi. Jam 8 sudah tidur. Karena jam 3 pagi sudah bangun. Itulah gaya dan cara hidup para terapis yang diprakarsai oleh Santo Bernardus ini. Ya. Jadi ceritanya dia diutus ke Clairvaux. Clairvaux itu biara baru yang artinya lembah cahaya. Ya. Dia mempunyai devosi yang kuat kepada Santa Maria. Bernardus wafat sebagai seorang rahib pada tahun 1153. Dan dia diangkat sebagai santo oleh Paus Pius ke-8. Santo Bernardus ini sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah itu Bernard. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dia memberi waktu yang begitu banyak untuk merenungkan dan mensyukuri arti hidup ini. Ya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dia tinggalkan dunia yang ramai dan juga gelar kebangsawanannya dan bergabung dengan orang-orang yang biasa untuk senantiasa memuji Tuhan. Maka pada hari ini kita diajak untuk belajar dari Santo Bernard ini. Melaksanakan hukum cinta kasih secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal kita sebagai manusia mempunyai relasi dengan Tuhan. Secara horizontal kita juga mempunyai relasi kasih antar sesama. Bernard telah memberikan diri seutuhnya. Berjuang dari hari ke hari tentu tidak gampang untuk mengalahkan diri sendiri dalam kesunyian. Tetapi dia mendapatkan terang Roh Kudus yang luar biasa. Maka lalu sering dia duduk di depan tabernakel, merasakan kehadiran Yesus. Inilah contoh teladan yang dilakukan. Kan Yesus bersabda, hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih dalam bentuk tanda salib. Semoga semangat Santo Bernard mewarnai langkah-langkah kita, agar kita juga lepas bebas, agar kita juga dengan santai menikmati hidup, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah dan hidup kita. Selamat berjuang dan marilah kita berdoa agar Santo Bernard dari Clairvaux ini senantiasa memberikan berkat-berkat dan doa-doanya. Selamat pagi.